Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, NIM 1901301077. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian yang judulnya adalah pendaftaran siswa SDN Ambungan. Latar belakang saya mengangkat kasus ini, yang pertama yaitu adalah formulir yang digunakan masih menggunakan kertas, sehingga rawan akan kerusakan data, hilangnya data, sulit dalam pengelolaannya. Yang kedua, karena menggunakan kertas mengakibatkan penggunaan kertas yang sangat banyak. Yang ketiga, para pendaftar yang jarak jauh kesulitan dalam melakukan pendaftaran. Yang keempat, pendaftar masih menggunakan kertas atau manual, berubah menggunakan sistem agar lebih mudah dalam pengelolaannya. Rumusan masalah dari kasus ini yaitu bagaimana merancang sistem pendaftaran siswa online berbasis website. Batasan masalah. 1. Sistem ini diperuntukkan hanya untuk pendaftaran siswa dari jenjang taman kanak-kanak atau TK ke sekolah dasar atau SD. Kedua, sistem ini dibuat untuk mempermudah para pendaftar dari luar daerah atau kota dalam melakukan pendaftaran, bukan untuk mengurangi pengeluaran biaya saat penerimaan siswa baru. Ketiga, pengguna dari sistem ini adalah admin atau guru dan calon siswa baru atau pendaftar. Keempat, sistem yang digunakan ini berbasis website dan online. Kelima, sistem ini hanya sampai dengan pemberian informasi diterima atau ditolaknya para pendaftar. Tujuan manfaat dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi pendaftaran siswa online berbasis website yang digunakan sebagai alat pendaftaran siswa yang dapat melakukan pendaftaran di mana saja dengan hanya memanfaatkan teknologi seperti smartphone ataupun PC sebagai media pendaftarannya. Studi literatur. Di sini saya mengambil studi literatur dari penelitian Sarwindah, Stimik Atmaluhur, Sistem Informasi Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada jurnal Sisfokom Volume 7 nomor 2 September 2018 yang berjudul Sistem Pendaftaran Siswa Baru pada SMPN 1 Kelapa berbasis web. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pendaftaran siswa PBS berbasis web pada SMPN 1 Kelapa untuk memudahkan calon siswa baru melakukan pendaftaran. Studi literatur kedua, saya mengambil dari Taufik Hidayat, Muhammad Mutakin, dan Jamaluddin pada jurnal Sistem Komputer Volume 9 nomor 1 April 2020 yang berjudul Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online Berbasis Website di Yayasan Pendidikan Arya Jaya Sentika. Penelitian ini bertujuan untuk calon atau orang tua siswa dapat melakukan pendaftaran peserta didik baru dengan online. Mengetahui pembayaran biaya masuk sekolah sekaligus dapat melakukan cetak bukti pendaftaran dana sumbangan pendidikan atau DSP. Di sini untuk metode pengembangannya menggunakan waterfall, yaitu ada pertama recruitment, yang kedua design, ketiga adalah implementation, keempat testing, dan kelima maintenance. Untuk penjelasannya nanti akan di proposal. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan saat saya melakukan wawancara di SDN Ambungan. Yang pertama itu, bagaimana cara melakukan pendaftaran di SDN Ambungan? Dan jawabannya itu dengan mendatangi ke SDN Ambungan dan membawa syarat-syarat seperti itu. Yang kedua, apa saja yang diperlukan saat melakukan pendaftaran? Yang diperlukan itu seperti kartu keluarga, akta kelahiran. Yang ketiga, apakah ada syarat untuk untuk mendaftar di SDN Ambungan? Syaratnya yaitu di situ tidak ada syarat, cuma hanya batas usia. Kalau tidak salah kemarin 9 tahun. Apakah ada tes untuk pendaftaran? Untuk tes tidak ada di situ. Kemudian yang kelima, apakah ada batas umur untuk mendaftar di SDN Ambungan? Yaitu tadi 9 tahun. Ini dari jenjang TK ke SD ya, bukan pendaftar baru seperti itu.
Nah, di sini untuk cek plagiarismenya, saya hanya mencek beberapa saja. Ini pada latar belakang 100% unik, dan di sini pada landasan teori 100% unik. Nah, di sini ya, seperti itu saja untuk presentasinya. Kemudian saya akan lanjut untuk ke dalam proposal. Oke, proposal sistem informasi pendaftaran siswa online SDN Ambungan. Sini daftar isinya. Terdapat 23 halaman. Terdapat beberapa gambar, yaitu ada 3 gambar. Kemudian tabel, jadi sini ada 5 tabel, yaitu simbol ARD, simbol kelas diagram, simbol use case, sequence, dan objek diagram. 1. Pendahuluan. Oke, latar belakang. 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi di masa sekarang ini tumbuh semakin pesat. Teknologi telah banyak membantu kegiatan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik untuk industri, bisnis, militer, kesehatan, maupun pendidikan. Stabri 2014. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengatur data, termasuk memproses, mengambil, merapikan, men-save, mengubah data dalam berbagai bentuk untuk menghasilkan sebuah informasi yang sangat baik, yaitu informasi yang benar, terukur, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan sendiri, bisnis, konstitusi, dan adalah informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Oke, sebentar. Untuk tidak ada. Di sini untuk Stabri 2014. Di sini saya sudah mencek untuk plagiarismenya, sudah saya ubah. Di sini saya menggunakan kutipan tidak langsung atau frase, ngambil dari jurnal Stabri 2014. Ada ya, lupa saya naruhnya, ntar nanti saya jelaskan kembali. Kemudian teknologi informasi yang mampu mengelola data dengan baik banyak dimanfaatkan dalam melakukan pendaftaran atau registrasi, di mana sistem pendaftaran yang dulu yaitu menggunakan kertas mulai tergantikan menggunakan sistem yang lebih modern, yaitu menggunakan teknologi sebagai pengembangannya. Sistem pendaftaran menggunakan kertas mulai tergantikan. Sistem ini dinilai lebih mahal, rawan akan kerusakan fisik, data rawan hilang, lebih sulit dalam pengelolaannya, dan dapat merusak lingkungan. Dikutip dari Kompas.com 2019 menyebutkan, jika sejak tahun 2000 hingga 2017, hampir 10% hutan mengalami fragmentasi, degradasi, atau ditebang. Adapun laju kerusakan hutan selama 17 tahun tersebut mencapai 200 km persegi setiap tahun. Nah, di sini saya menggunakan kutipan langsung dari Kompas 2019. Dari masalah yang ada ini, penulis akhirnya membuat sebuah sistem pendaftaran atau registrasi yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem informasi pendaftaran siswa online, yang diperuntukkan untuk pendaftaran siswa, khususnya SDN Ambungan, yang masih menggunakan kertas dalam pendaftarannya. Dibangunnya sistem ini diharapkan mampu menjadikan SDN Ambungan menjadi SD yang mampu memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat, dan menjadikan SDN Ambungan sebagai salah satu SD yang ramah akan penggunaan kertas. 1.2 Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana merancang sistem pendaftaran siswa online berbasis website? Untuk batasan masalahnya,
yaitu sistem ini diperuntukkan hanya untuk pendaftaran siswa dari jenjang taman kanak-kanak atau TK ke sekolah dasar. Yang kedua itu sistem ini dibuat untuk mempermudah para pendaftar dari luar daerah atau kota dalam melakukan pendaftaran, bukan untuk mengurangi pengeluaran biaya di saat penerimaan siswa baru. Penggunaan dari sistem ini adalah admin, guru, dan calon siswa yang baru mendaftar. Sistem yang digunakan ini berbasis web dan online. Sistem ini hanya sampai dengan pemberian informasi, diterima atau ditolaknya para pendaftar. Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu merancang sistem informasi pendaftaran siswa online berbasis website. Manfaatnya digunakan sebagai alat pendaftaran siswa yang dapat melakukan pendaftaran di mana saja dengan hanya memanfaatkan teknologi seperti smartphone ataupun PC sebagai media pendaftarannya. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka 2.1 studi literatur. Ini yang sudah saya sebutkan tadi di PowerPoint. Yaitu di sini saya mengambil dari penelitian Sarwindah Stimik Atmaluhur. Yang ini sistem pendaftaran siswa baru pada SMPN 1 Kelapa berbasis website. Itu untuk studi literatur pertama. Dan yang kedua, di sini saya Taufik Hidayat, Mahmudin Mutakin, dan Jamaluddin pada sistem komputer volume 9 yang berjudul Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis website di Yayasan Pendidikan Arya Jaya Sentika. Oke. Ntar saya akan mencari. Nah, ini untuk studi literatur kedua, saya mengambil dari Taufik Hidayat, Mahmudin Mutakin, dan Jamaluddin. Dan landasan teori, framework. Menurut Lukmanul 2000, menjelaskan bahwa framework adalah koleksi atau kumpulan potongan-potongan program yang tata atau dikelola sedemikian rupa hingga mampu dipakai untuk mempermudah, membantu membuat aplikasi atau program sempurna tanpa harus mengelola semua kodenya dari awal. Di sini saya menggunakan kutipan tidak langsung yang sudah saya cek plagiarismenya sebesar 100% unik. Untuk proposalnya, saya akan tunjukkan kalau saya nemu ya. Framework. Manul 2000. Oke, saya tidak nemu, nanti saya akan lampirkan. Yang kedua itu kode Igniter. Menurut Septiawan 2011, kode Igniter merupakan software terbuka yang merupakan framework dengan bentuk MVC digunakan membangun website berkelanjutan dengan memanfaatkan fitur PHP. Kode Igniter akan memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi web dengan lekas dan mudah dibandingkan menggunakan dari permulaan. Ini juga saya menggunakan kutipan tidak langsung yang sudah saya cek plagiarismenya sebesar 100% unik. Septiawan 2011 saya akan cek juga apakah ada. Sini saya agak lupa ya untuk jurnal-jurnalnya terpisah-pisah. Nanti akan saya kumpulkan dan saya akan jadikan bukti keabsahan. Siapa? Septiawan 2011. Oke, nanti saja saya akan buktikan lampirannya. Yang kedua adalah MVC, Model View Controller. Sini Rahmat Diansah dan Irawan 2012
mengartikan bahwa MVC atau Model View Controller merupakan suatu cara untuk mengembangkan sebuah software dengan memisahkan data dari interface dan cara memprosesnya. Metode MVC membagi aplikasi menjadi 3 bagian, yaitu model, berfungsi sebagai mengatur tingkah laku dan tata pada domain aplikasi, melakukan tanggapan kepada permintaan informasi, dan menjawab perintah dari untuk mengubah suatu keadaan. Yang kedua itu adalah view, menerjemahkan kumpulan data yang berawal dari model ke sebuah bentuk yang benar sebagai hubungan dengan pengguna, dapat berupa satu atau lebih elemen tampilan pengguna. Yang ketiga adalah controller, menerima masukan dari pemakai dan menimbulkan tanggapan dengan membuat call ke objek-objek model. Kemudian nanti saya akan lampirkan juga untuk Visual Studio Agustin dan Kurniawan 2019. Di sini Agustini dan Kurniawan mengartikan Visual Studio Code adalah kode pengubah sumber yang dibangun oleh Microsoft untuk berbagai sistem operasi. Ini termasuk untuk debugging, kontrol Git yang tertanam, dan GitHub memfokuskan sintak, menyelesaikan kode pintar, snippet, dan refactoring kode. Ini sangat dapat disesuaikan sehingga user mampu mengubah tampilan cepat keyboard, referensi, dan memasang fitur tambahan kegunaan. Nah, di sini saya juga menggunakan kutipan tidak langsung yang sudah dicek plagiarismenya 100%. Untuk 100% unik ya. Untuk ke RD, Sukamto dan Salahuddin mengartikan bahwa RD itu adalah atau Entity Relationship Diagram, dibangun untuk memperbaharui berdasarkan pendapat himpunan dalam bidang matematika. RD digunakan untuk pembentukan bisnis data relasional, sehingga penyimpanan database menggunakan OODBMS. Maka sehingga beberapa aliran notasi seperti aliran Chen dikembangkan oleh Peter Chen, Baker dikembangkan oleh Richard Barker, dan Ian Palmer, Harry Ellis, notasi Crowfoot, dan beberapa notasi lain. Berikut ini adalah notasinya. Pertama adalah entity, yaitu merupakan data terpenting yang akan di-save atau disimpan. Bakal tabel pada bisnis data, benda yang dimiliki. Data harus di-save dan ditanya agar dapat dijalankan oleh aplikasi komputer. Pemberian nama entitas cenderung menggunakan kata benda dan belum merupakan data tabel. Yang kedua itu ada atribut, field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Yang ketiga itulah atribut kunci primer, field data yang harus di-save ke entitas dan dipakai sebagai kunci akses rekaman yang diinginkan. Biasanya berupa ID. Kunci primer dapat lebih dari satu kolom, asalkan pencampuran dari beberapa field tersebut harus bersifat unik atau berbeda-beda. Kemudian ada atribut multinilai atau multi-value. Kolom data yang diperlukan di-save ke suatu entitas yang mampu memiliki nilai melebihi 1. Kemudian ada relasi. Relasi itu adalah relasi yang mengkoneksikan relasi antar kelas dan sering diawali dengan kata kerja. Asosiasi atau association, yaitu adalah penghubung relasi dan entitas yang mana kedua ujungnya bisa multiplicity. Kemungkinan jumlah pemakaian, kemungkinan hasil maksimum terkonek antar entitas satu dan entitas yang lainnya adalah kardinalisme. Misalnya kardinalitas 1 ke n atau one to many, atau disebut dengan 1 ke banyak, menghubungkan entitas A dan entitas B. Di sini saya juga menggunakan kutipan tidak langsung yang sudah dicek plagiarismenya 100% unik. Untuk buktinya nanti saya akan lampirkan. Selanjutnya adalah UML atau Unified Modeling Language. Di sini sama, saya ngutip dari Sukamto dan Salahuddin. UML hadir disebabkan adanya keperluan pemodelan visual untuk mendeskripsikan, menggambarkan, membuat, dan mendokumentasi dari sistem software.
UML adalah language visual untuk pemodelan dari komunikasi sebuah sistem dengan pemakaian diagram dan teks-teks pendukung. UML hanya dapat melakukan pemodelan, jadi penggunaan UML unlimited atau tanpa task paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek. Di sini ada beberapa UML. Pertama ada kelas diagram. Saya juga mengutipnya dari Salahuddin dan Sukamto. Yang kelas diagram dia mengartikannya sebagai struktur sistem dari segi pengertian kelas-kelas yang dirancang untuk membangun sistem. Kemudian itu ada, langsung saja intinya, ini ada beberapa simbol dari UML khususnya kelas diagram ya. Pertama ada kelas, kedua ada antarmuka atau interface, tiga itu ada asosiasi atau association, yang keempat itu asosiasi berarah atau directed association, selanjutnya ada generalisasi, kemudian ada kebergantungan atau dependency, kemudian ada agresi atau aggregation. Yang untuk UML yang kedua itu menggunakan use case diagram. Di sini saya juga mengutipnya dari Sukamto dan Salahuddin. Yang sudah pasti saya menggunakan kutipan tidak langsung yang sudah saya cek juga untuk plagiarismenya. Sukamto dan Salahuddin mengartikan use case itu adalah pemodelan untuk melakukan sistem yang akan dibuat. Use case mengartikan hubungan antar aktor dengan sistem yang akan dibuat, atau juga bisa diartikan untuk mengetahui fungsi yang ada dalam sistem informasi dan apa saja yang memiliki akses terhadap fungsi-fungsi itu. Untuk simbol-simbolnya yaitu ada use case itu sendiri yang berfungsi untuk bertukar pesan, kemudian itu ada aktor atau orang yang terhubung dengan SI, kemudian ada asosiasi atau association, yaitu komunikasi aktor dengan use case yang terhubung di use case, kemudian ada ekstensi atau extend, yaitu relasi use case tambahan ke use case lainnya, kemudian ada generalisasi, hubungan generalisasi umum dan spesialisasi atau khusus antar dua buah use case, kemudian ada menggunakan include atau uses, relasi use case tambahan ke sebuah use case lainnya. Kemudian ada UML selanjutnya yaitu sequence diagram. Saya juga mengutip dari Sukamto dan Salahuddin. Mereka mengartikan bahwa sequence diagram itu merupakan kegiatan objek dari use case dengan waktu hidup objek dan message principle desain dan diterima antar objek. Dengan itu sequence harus diketahui objek principle terlibat dalam sebuah use case dan juga metode class principle dipakai menjadi objek itu. Berikut adalah simbolnya. Pertama itu ada aktor, itu sistem interaksi dengan SI principle dibuat di luar sistem informasi principle, yaitu dibuat itu sendiri. Kemudian ada garis hidup atau left line, artinya adalah kehidupan atau kehidupan suatu objek. Selanjutnya ada objek, artinya adalah yang berhubungan dengan pesan. Terus ada waktu aktif, artinya objek dalam keadaan aktif. Semua yang terhubung dengan waktu aktif ada sebuah tahapan yang dilakukan di dalamnya. Habis itu seterusnya ada tipe pesan aktif, yang artinya itu adalah suatu objek yang membuat objek. Kemudian ada tipe pesan call atau yang artinya itu adalah memanggil operasi atau metode pada objek lain atau dirinya sendiri. Kemudian ada tipe pesan send, artinya itu adalah mengirim data inputan atau informasi ke objek lainnya. Terus ada tipe pesan kembali atau return, artinya adalah objek telah berjalan, suatu operasi atau metode memperoleh suatu kembalian dari objek tertentu. Kemudian ada tipe pesan terakhir, ada destroy atau menghancurkan. Ini digunakan untuk mengakhiri suatu hidup objek lain. Arah panah mengarah kepada objek diakhiri. Sebaliknya jika membuat maka ada yang dihancurkan. UML selanjutnya yaitu ada objek diagram. Untuk objek diagram saya juga ambil dari Salahuddin juga ya. Ntar saya akan
Sitasinya Sukamto, Rosaryani, Salahuddin. Oke. Untuk UML saya di sini mengambil semuanya dari bukunya Sukamto dan Salahuddin. Objek diagram diartikan oleh Sukamto dan Salahuddin yaitu sebagai struktur sistem untuk penamaan objek dan berjalannya objek di dalam sistem. Dalam diagram objek, semua kelas harus didefinisikan dalam diagram kelas dan objeknya harus dipakai. Dan untuk simbol-simbolnya seperti ini, ada dua. Pertama itu adalah objek, yang artinya itu adalah objek dari kelas yang berjalan, dari suatu sistem dijalankan. Kedua itu adalah link, itu relasi antar objek. Untuk UML, di sini saya mengambil dari buku Salahuddin dan Sukamto dan sudah saya cek untuk plagiarismenya ya 100% unik dan menggunakan kutipan secara tidak langsung. Kemudian ada landasan teori untuk pengertian database, saya mengambil dari Setiawan 2017. Dia mengartikan yaitu kumpulan dari banyak data yang saling terhubung dan tergolongkan dalam sebuah tempat yang sama dan dipergunakan oleh sistem perangkat lunak yang diatur secara terpusat dan memiliki value yang berharga bagi pemilik. Dan ini sudah saya cek untuk plagiarismenya 100% tidak plagiat, dan di sini saya menggunakan kutipan tidak langsung. Untuk server, saya di sini mengutip juga dari Setiawan 2017. Server adalah suatu sistem komputer yang memfasilitasi jenis layanan tertentu untuk pengguna dalam suatu komputer jaringan. Server difasilitasi dengan SO khusus untuk mengelola perizinan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Biasanya SO adalah sistem operasi jaringan. Sistem yang digunakan itu sistem operasi jaringan. Kemudian ada HTML, saya mengambil dari Setiawan juga. Dia mengartikan yaitu suatu bahasa pemrograman teratur atau terstruktur yang dikembangkan sebagai alat pengelolaan page website yang mampu dijalankan atau ditampilkan menggunakan web browser. Nah, untuk Setiawan ini, kemudian ada web browser adalah sebuah software yang dipakai untuk menjalani situs-situs di dunia maya atau sering juga disebut dengan website. Untuk Setiawan ini saya mengambil dari buku, kalau tidak salah judulnya Buku Sakti Pemrograman Web, nanti akan saya lampirkan. Kemudian ada waterfall, sistem waterfall saya kembali mengambil dari Sukamto dan Salahuddin 2016. Dia mengartikan model SDLC air terjun waterfall, sering juga disebut model sequential linear atau sequential linear atau alur hidup klasik. Di sini ada 4, yaitu analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Dan ke bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk kerangka penelitiannya, alur penelitian sistem pendaftaran siswa online SDN Ambungan dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di SDN Ambungan, kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membangun sistem. Di sini saya menggunakan metode waterfall yang terdiri dari recruitment, design, implementation, kemudian pengujian atau testing, dan maintenance. Alur penelitian pada kasus ini dapat dilihat ini. Itu adalah mulai, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian membangun sistem, kemudian selesai. Identifikasi masalah. Sini saya mengidentifikasi masalah dari kasus yang saya angkat ini adalah pendaftaran siswa pada kasus sekolah ini masih menggunakan cara manual, yaitu menggunakan kertas sebagai media pendaftaran, kemudian dimasukkan ke dalam Microsoft Excel sehingga membutuhkan kerja dan waktu yang lebih dalam melakukan proses pendaftaran dan penyediaan informasi. Kemudian untuk pengumpulan datanya, saya di sini menggunakan 2 cara, yaitu ada wawancara. Ini saya mendatangi langsung ke SDN Ambungan dan melakukan beberapa tanya jawab. Tanya jawabnya seperti yang di PowerPoint tadi. Kemudian ada metode pustaka. Di sini saya
mempelajari studi literatur yang ada di bab 2 tadi, 2.2 yang mengambil dari buku ini dari Sarwindah dan Taufik Hidayat. Nah, di mana penulis atau saya mempelajari melakukan studi literatur dengan membaca jurnal, koran, buku, artikel yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk membangun sistem informasi pendaftaran siswa. Kemudian membangun sistem. Nah, kemudian penulis membangun sistem dari masalah yang ada dan pengumpulan data yang telah dimiliki menggunakan framework kode igniter yang ditunjang oleh HTML, PHP, CSS, dan database MySQL untuk membangun sistem pada penelitian ini. Untuk metode pengembangannya, sini saya menggunakan waterfall di mana ada beberapa tahapan, yaitu ada requirement, kemudian ada design, ada implementation, kemudian testing ada, dan kemudian maintenance. Untuk requirement, pengumpulan datanya itu secara lengkap kemudian dianalisis sesuai kebutuhan dan dibangun. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mewawancarai dan melakukan pengamatan secara tidak langsung. Kemudian ada desain. Tahapan ini adalah tahapan untuk membangun tampilan baik berupa struktur, data, atau tampilan interface berupa konsep dari tampilan pendaftaran siswa online SD Namungan. Kemudian selanjutnya ada implementation atau penerapannya. Tahapan ini adalah tahapan pembuatan aplikasinya yang telah dirancang sebelumnya. Jadi bentuk nyata menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang dituangkan menggunakan program HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Tahapan ini dilakukan secara nyata dan hasilnya akan berbentuk sebuah sistem. Kemudian ada testing atau pengujian. Pengujian terhadap sistem program yang telah dibangun baik dari dalam maupun luar sehingga tidak terjadinya error dan hasilnya harus sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan. Kemudian ada maintenance atau pemeliharaan. Program yang telah diuji coba tidak mengalami error dan bekerja sesuai kebutuhan. Diberikan sebuah pemeliharaan agar sistem tetap terjaga dari error ataupun virus. Dan akan dilakukan update secara berkala. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada untuk softwarenya ada sistem operasi Windows 10, kemudian ada SAMPP, ada Visual Studio Code, kemudian ada browser itu Firefox dan Microsoft Edge, kemudian ada Microsoft Visio untuk membangun ORD dan UML, kemudian ada Microsoft Word untuk pembuatan laporan. Dan untuk pengembangan bahasa pemrograman yaitu menggunakan PHP, Hypertext Preprocessor, kemudian ada HTML atau Hypertext Macro Language, kemudian ada CSS atau Cascading Style Sheet, kemudian ada JavaScript, kemudian ada MySQL. Untuk perangkat kerasnya atau hardware-nya, di sini ada 3 ya, sini menggunakan PC, yaitu spesifikasinya itu Core i menggunakan prosesor Intel Core i5 4300M, kemudian menggunakan hard disk 320 GB, kemudian RAM 4 GB. Untuk perangkat penunjang lainnya, di sini saya menggunakan keyboard, mouse, wifi atau internet. Dan untuk pengujian, penulis melakukan pengujian berfokus pada internal perangkat lunak. Pengujian ini diuji keabsahannya atau keasliannya, apakah sudah mencapai target atau belum. Pada pengujian ini diketahui kelemahan sistem, kemudian akan dilakukan perbaikan ulang agar sistem menjadi lebih baik. Dan untuk penutup kesimpulan, berdasarkan proposal ini dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem ini dibangun menggunakan UML, di mana sistem ini dibangun agar mempermudah para pendaftar dalam melakukan pendaftaran. Dan untuk sarannya, dengan proposal ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang belum tercapai targetnya. Diharapkan pengembangan sistem ini dapat lebih baik untuk kedepannya sehingga terciptanya sistem yang lebih kompleks dan lebih bagus lagi. Untuk daftar pustaka di sini saya menggunakan Harvard. Menggunakan apa ya? Menggunakan style apa? Dan sekian dari saya untuk hasil presentasinya. Dan apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perkenalkan nama saya Naria Levi Andriani, program studi teknologi informasi. Di sini saya mengambil judul Aplikasi Manajemen Keuangan Gereja Kalimantan Evangelis GKI Resort Tanah Laut berbasis web. Dari latar belakang, berdasarkan informasi yang terkait, penulis memilih studi kasus tentang keuangan yang mengangkat masalah tentang aplikasi manajemen keuangan setiap bulan dan tahun pada salah satu instansi GKI Resort Tanah Laut. Setoran keuangan dalam bentuk cetak yang sebelumnya dibuat terjadi karena kesalahan pada file tersebut, maka akan dicetak kembali. Setoran keuangan tersebut juga merupakan suatu bentuk pemborosan kertas, tempat untuk menyimpan dan memakan anggaran dana untuk pengerjaan laporan-laporan tersebut. Kemudian, rumusan masalah, bagaimana membangun aplikasi manajemen keuangan Gereja Kalimantan Evangelis GKI di Resort Tanah Laut berbasis web. Kemudian batasan masalah, yaitu hanya bisa diakses oleh BPH Resort Tanah Laut dan anggota GKI Resort Tanah Laut. Kemudian hanya informasi tentang lingkup keuangan dan berbasis web. Untuk tujuan dan manfaat yaitu untuk memudahkan dalam penginputan data yang masih manual, mengurangi risiko kekeliruan dalam penulisan tanggal, mengurangi keluhan jarak jauh dan mengurangi pemborosan kertas. Untuk tinjauan persetakannya ada aplikasi web Gereja Kalimantan Evangelis, manajemen keuangan dan kode igniter, hypertext markup language, entity relationship diagram, Unified modeling language, dan metode penelitian. Untuk metode penelitiannya saya mengambil model waterfall, yaitu analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, penerapan program, dan pemeliharaan. Untuk metode pengumpulan datanya saya menggunakan metode wawancara, yaitu yang saya wawancarai adalah Pendeta Maria Sari MDiv selaku Ketua Resort Tanah Laut. Kemudian rancangan pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik black box. Pengujian sistem ini dilakukan secara satu persatu menggunakan fitur agar bisa mengetahui kendala dan kekurangan apa saja yang masih ada dalam tiap fitur yang telah dibuat tersebut. Kemudian untuk pengecekan plagiat, saya langsung memasukkan file seluruhnya dan 59 unik dan 41% masih tergolong plagiat. Selanjutnya saya akan ke laporan saya. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Di sini saya menuliskan yang pertama yaitu tentang manajemen keuangan, merupakan manajemen yang mengatur penggunaan keuangan. Penggunaan keuangan tersebut meliputi bagaimana dana tersebut masuk dan dana tersebut digunakan untuk apa saja. Manajer keuangan berkepentingan dalam menentukan jumlah aktiva yang layak dari investasi dalam berbagai aktiva. Menurut para ahli, manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditunjukkan untuk penggunaan modal secara bijaksana dan seleksi yang sama dari sumber modal untuk memungkinkan suatu unit pengeluaran untuk bergerak ke arah untuk mencapai tujuannya. Tidak hanya pada perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa menggunakan manajemen keuangan ini,
Namun usaha masyarakat juga bisa menggunakan manajemen keuangan tersebut. Dan juga pada lembaga keagamaan juga bisa menggunakan manajemen keuangan untuk mengatur keuangan dalam lembaganya. Berbeda dengan perusahaan bisnis, dalam lembaga keagamaan tidak ada laba yang didapat, tetapi sama ada pemasukan dan pengeluaran dalam manajemen keuangan tersebut. Seperti ada manajemen keuangan di gereja. Di gereja adalah tempat berkumpulnya jemaat melaksanakan kegiatan peribadatan. Pada zaman modern ini, gereja bukan hanya tempat kegiatan peribadatan, melainkan sudah menjadi organisasi negara. Gereja yang bergerak dengan berbagai bidang seperti pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan, pelayanan ibadah, dan masih banyak lagi yang bertujuan dalam pelayanan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, gereja juga harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemakaian laporan sesuai dengan jenis organisasi agar informasi yang disajikan dapat diterima secara umum. Kemudian rumusan masalah dan batasan masalah yang seperti yang telah saya sampaikan di PowerPoint tadi. Kemudian untuk tinjauan pustaka, yang pertama yaitu tentang aplikasi web. Aplikasi web adalah salah satu program atau sistem informasi antarmuka yang hanya dapat diakses dengan jaringan internet atau perangkat lunak tertentu sebagai pendukung jalannya sistem. Menurut Nugroho, aplikasi web adalah aplikasi yang berjalan di berbagai browser seperti Internet Explorer, Mozilla, Opera, dan sebagainya. Pada materi ini saya mengambil pada file 10 bab 2, tidak diketahui judulnya apa, namun pada bab ini saya menggunakan kutipan tidak langsung. Untuk materi yang kedua yaitu tentang manajemen keuangan. Menurut Fakultas Manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas dan semua kegiatan, mulai dari pemasukan dana, pengeluaran dana, dan seluruh keperluan yang biayanya bisa diminimalisir dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Manajemen keuangan juga termasuk seni pengelolaan keuangan secara individu dengan tujuan efisien, efektif, dan bermanfaat. Menurut para ahli, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik dan berbagai bentuk mengatasi secara efektif. Pada materi ini saya juga mengambil dari buku Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Farah Sabila Aulia. Saya mengutipnya dengan kutipan tidak langsung. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan timbul masalah, klaim, dan proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur sebagai yang mengatur, mengapa harus diatur, apa tujuan mengatur tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran, serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban secara baik, efektif, dan efisien. Secara umum, aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Terry menjelaskan
Management is performer of conference and advising device result by means of group effort consisting of utilizing human talent and resource. Proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti material, uang, metode, dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengolah aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Menurut buku dari Deti Mulyanti, manajemen keuangan perusahaan. Pada materi ini saya menggunakan kutipan secara tidak langsung, yang kemudian fungsi utama manajemen keuangan kemudian materi selanjutnya yaitu tentang Gereja Kalimantan Evangelis. Gereja Kalimantan Evangelis yang awalnya namanya Gereja Dayak Evangelis yang diubah sejak tahun 1950 yang dulunya bergerak tanpa menggunakan lambang sebagai identitas atau wacana pengenal. GKM merupakan pertumbuhan serta perkembangan gereja dari penginjilan dan remisionari yang dari Eropa, terutama dari Jerman dan Swiss. Dari fakta yang didapat dari sejarah latar belakang Jerman dan Swiss, GKI juga merupakan gereja reformasi yang diajarkan oleh para reformator yaitu Martin Luther dan Johannes Calvin. Dan di dokumen ajaran reformatoris lainnya, menurut Tangdo. Untuk bukunya Rika Tangdo yang berada di halaman, tidak ada halamannya, yang berjudul Pengembangan Reformasi Gereja pada Masa Kini. Dari buku ini saya banyak mengambil, namun tidak semua dari pembahasannya. Kemudian kata evangelis berarti didasari oleh kata kabar baik yang terdapat dalam Alkitab. Gereja sendiri merupakan produk dari para misionaris dari Jerman dan Swiss. Kemudian GKI sendiri diakui lahir pada tanggal 4 April 1935, namun secara misiologis gereja pada saat ada orang dibaptis. Jadi kelahiran GKI mestinya dimulai sejak 10 April 1838. Gereja ini melakukan pelayanan iman kepada suku-suku di Pulau Kalimantan, yaitu suku-suku yang termasuk ke dalam rumpun Dayak. Meskipun begitu, GKI tidak tertutup bagi anggota non-Dayak. Selanjutnya yaitu kode Admitter. Menurut Beta Sidik,
Kode Igniter adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan metode MVP, Model View Controller, yang akan memudahkan developer atau programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web tanpa harus membuatnya dari awal. Dalam situs resminya, kode Igniter merupakan PHP yang kuat dan sedikit bug. Untuk membangunnya diperlukan alat untuk membentuk web yang nantinya akan mempunyai fitur yang lengkap. Pengembangnya dari kode Igniter sendiri yaitu Rich Ellis, CEO Ellis Lab. Kelebihan dari kode Igniter sendiri, selain open source framework ini berukuran kecil, dengan menggunakan MVC memungkinkan bisa mempermudah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Saya mengutipnya dari buku Destiny Room. Yang berjudulkan Sistem Informasi Penjadwalan Dokter Berbasis Web dengan menggunakan framework kode Igniter, studi kasus Rumah Sakit Yukon Medical Center. Saya di sini menggunakan kutipan secara tidak langsung. Selain ringan dan cepat, kode Igniter juga memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lebih lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih kode Igniter sebagai framework pilihannya. Karena kelebihan yang dimiliki oleh kode Igniter, pembuat PHP Rasmus Lerdorf memuji kode Igniter di Frostcon pada Agustus 2008 dengan mengatakan bahwa ia menyukai kode Igniter karena it is faster, lighter, and the least like a framework. Kode Igniter pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 oleh Rick Ellis dengan logo api yang menyala. Kode Igniter dengan cepat membakar semangat para web developer yang untuk mengembangkan web dinamis dengan cepat dan mudah menggunakan framework PHP satu ini. Untuk PHP selanjutnya yaitu HTML, Hypertext Markup Language, merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan sebagai fondasi untuk membangun halaman website. Halaman website yang kita lihat dan kita baca disusun dengan menggunakan bahasa ini.
dan kemudian diterjemahkan oleh komputer agar dapat dipahami oleh penggunanya. HTML disusun dengan kode dan simbol tertentu yang dimasukkan ke dalam sebuah file atau dokumen. Jadi setiap Anda membuka website apapun dengan menggunakan browser, maka web tersebut dibuat dengan menggunakan HTML. Di sini saya mengutip dari Al-Farabi Hadi. Saya mengutipnya dengan kutipan tidak langsung. Kemudian menurut Anhar, HTML adalah sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang ditulis dalam sebuah file yang digunakan untuk menampilkan halaman pada web browser. Tag-tag HTML selalu diawali dengan tanda kurung siku dan diakhiri dengan tanda kurung siku yang ditambah dengan slash atau garis miring. Di mana X tag HTML itu seperti menurut Sibero, Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa yang untuk bertukaran dokumen web. Di sini saya menggunakan kutipan langsung dari buku Al-Farid. Kemudian menurut pengertian dari di atas, Hypertext Markup Language atau HTML merupakan sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file untuk menampilkan halaman web browser untuk bertukaran dokumen web tersebut yang nantinya akan tersimpan dalam bentuk dokumen bentuk .html yang bisa diakses dengan web browser, contohnya bisa menggunakan Google Chrome. HTML akan bersifat statis jika berdiri sendiri, maka dari itu HTML tidak cukup berdiri sendiri. Website tersebut nantinya akan tidak ada aksi atau bentuk pengelolaan website. Beberapa elemen yang dimiliki oleh framework ini yang memiliki fungsi masing-masing pada setiap tag-tag tersebut. Contohnya seperti text seeding, paragraf, pembuatan form, tombol, list, membuat hyperlink atau link yang menghubungkan antar halaman website, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu entity relationship diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. ERD ini dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. Untuk permodelan basis data relasional, jika menyimpan basis data menggunakan OODBMS, maka perancangan basis data tidak menggunakan ERD. Aliran notasi yang dikembangkan oleh para ahli pun berbeda. Beberapa aliran notasi seperti notasi Chen dikembangkan oleh Peter Chen, Barker dikembangkan oleh Richard Barker, Ian Palmer, Harry Ellis, notasi Crawford, dan beberapa notasi lainnya. Namun yang sering digunakan adalah notasi Chen menurut buku Salahuddin dan
Satu tak? Sendal nipon. Parkiran yang dia panitia yuk. Oh ini begini. Iya apa no? Bayu ini main poli. Itu kok masih kali juga? Ya, saya mengutipnya secara langsung. Kemudian berikut adalah simbol dari ERD. Selanjutnya yaitu Unified Modeling Language. Menurut Rosa A.S. dan Salahuddin menjelaskan tentang pengertian UML sebagai berikut, yaitu UML Unified Modeling Language adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. UML tidak berfungsi untuk melakukan permodelan, jadi penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek. Di sini saya juga menggunakan buku Rosa dan Salahuddin. Kemudian adalah jenis-jenis diagram UML. Yang pertama yaitu activity diagram, yang menurut Rosa dan Salahuddin diagram aktivitas atau activity, diagram workflow, aliran kerja atau aktivitas dalam sebuah sistem atau proses bisnis, atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Kemudian berikut adalah simbol dari diagram aktivitas. Ada status awal, yaitu sebuah diagram aktivitas yang memiliki sebuah status awal dengan simbol dot, kemudian aktivitas lambangnya persegi namun tidak lancip, yang keterangannya yaitu aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja, kemudian ada percabangan yang dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu, kemudian ada penggabungan atau join, penggabungan yang dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu, kemudian status akhir yang dilakukan oleh sistem. Sebuah diagram itu ada awal dan akhir, kemudian ada swimline yang memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas terjadi. Selanjutnya yaitu use case diagram, yang menurut Rosa dan Salahuddin adalah diagram use case merupakan permodelan
untuk kelakuan behavior sistem informasi yang dibuat use case mendeskripsikan sebuah interaksi dalam antara satu atau lebih dari aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Kemudian hal yang utama pada use case yaitu aktor dan use case. Aktor merupakan orang, proses atau sistem yang lain berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi walaupun sistem dari aktor adalah gambar orang, tetapi aktor belum tentu merupakan orang. Kemudian use case merupakan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Kemudian berikut adalah simbol-simbol yang biasa digunakan dalam diagram use case. Ada aktor yang menspesifikkan himpunan peran yang pengguna memainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian ada dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri, independen, akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri, independen. Kemudian ada garis panah, balik, namun tidak titik-titik, yaitu generalisasi, hubungan di mana objek anak deskenden berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Kemudian ada including, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Kemudian extend, yang menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber dan pada suatu titik yang diberikan. Kemudian ada asosiasi, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan yang lainnya. Kemudian sistem menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Kemudian ada use case dengan simbol oval yang mendeskripsikan dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ada kolaborasi, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemennya atau sinergi. Kemudian ada node, elemen fisik yang eksis pada saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Kemudian ada diagram kelas yang menurut Rosa dan Salahuddin yaitu diagram kelas atau diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode operasi. Kemudian di sini ada simbolnya yaitu asosiasi, relasi antara kelas, makna umum. Dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplity, asosiasi searah, relasi yang antara kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity, generalisasi,
relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum, khusus. Kemudian ada kebergantungan atau dependensi, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Kemudian ada agregasi, relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Kemudian selanjutnya ada bab penelitian. Yang pertama yaitu kerangka penelitian. Di sini saya menjelaskan tentang aplikasi manajemen keuangan GKI Resort Tanah Laut, dimulai dari tahap perumusan masalah, melakukan wawancara, melakukan pengumpulan data melalui wawancara, kemudian observasi dokumen yang dilanjutkan dengan pengembangan sistem menggunakan metode waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan sistem, desain, implementasi code, dan testing. Berikut adalah alurnya. Dan kemudian penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang penting dilakukan dengan berorientasi pada aplikasi manajemen keuangan Gereja Kalimantan Evangelis Resort Tanah Laut berbasis web, yaitu dengan tahap melakukan analisis kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam melakukan pembangunan sistem aplikasi, kemudian melakukan pengumpulan data dari manajemen keuangan, kemudian menganalisis literatur yang berkaitan dengan aplikasi tersebut, kemudian melakukan perancangan database entity relationship UML dan melakukan rancangan tampilan user interface dari sistem yang dibangun, kemudian melakukan implementasi untuk pengujian program yang dibangun, melakukan pengujian terhadap aplikasi apakah sudah sesuai dengan permintaan, apakah belum sesuai dengan yang sudah, maka akan kembali. Apabila belum sesuai, maka akan kembali ke tahap pengkodean, pemrograman, dan memperbaiki kesalahan teknis dalam pengodean. Yang terakhir yaitu membuat dokumentasi pengerjaan aplikasi dari awal sampai berakhirnya dalam bentuk laporan. Kemudian pengumpulan data, dengan melakukan pengumpulan data dengan cara yaitu wawancara, teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik kuesioner. Tetapi saya di sini hanya menggunakan teknik wawancara. Pengumpulan data menggunakan teknik ini dengan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu lebih mudah dapat menggali bagian sistem mana yang dianggap baik dan mana yang kurang baik. Jika ada bagian tertentu yang menurut perlu digali, maka langsung ditanyakan pada sumber, dapat menggali kebutuhan user secara lebih bebas. User mengungkapkan kebutuhannya secara lebih luas, bebas, dan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Yang saya lakukan pada teknik wawancara ini, saya wawancara kepada Pendeta Maria Sari MDiv, yaitu yang pertama melalui chat pribadi WA, yaitu dalam manajemen keuangan di gereja, sistem yang digunakan. Kemudian beliau menjawab, sistem keuangan di gereja menganut sistem dari jemaat untuk jemaat, sistem yang memberikan dan mengumpulkan lewat kolekte persembahan, syukur, dan iuran. Semua yang terkumpul itu nanti digunakan untuk membiayai operasional gereja, bayar listrik, PDAM, wifi, dan biaya untuk menjalankan program, yaitu gaji pendeta,
insentif konsister, guru SHM, pianis, operator, dan sebagainya. Untuk laporan dibuat dan disampaikan 1 minggu sekali, kemudian sebulan sekali, dan 1 tahun sekali. Kemudian saya bertanya kembali apakah sistem pencatatannya masih manual atau menggunakan aplikasi. Kemudian beliau menjawab jika untuk jemaat masih manual. Kalau untuk resort sudah menggunakan aplikasi Excel. Dalam proses pemasukan data atau pencatatan, apakah ada kendala yang terjadi? Beliau mengatakan bahwa ada kendala yang utama, yaitu tanggal penyetoran itu tidak tetap, sehingga laporan itu dibuat bisa tergabung dengan bulan sebelumnya. Selama kendala itu, apakah masih bisa diatasi atau tidak? Bagaimana cara mengatasinya? Kemudian beliau menjawab tidak ada masalah yang besar bisa diatasi karena dalam laporan selalu diminta untuk masing-masing bendahara mengeceknya. Kemudian lanjut yaitu rancangan pengujian. Di sini saya menggunakan teknik black box. Pengujian sistem ini yang dilakukan secara satu persatu menggunakan fitur agar bisa mengetahui kendala dan kekurangan apa saja yang masih ada dalam tiap fitur yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu bab penutup, yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan percobaan yang telah dilakukan aplikasi manajemen keuangan Tanah Laut sudah mampu melakukan penginputan data yang nantinya akan masuk ke sistem. Kemudian data keuangan tersebut menjadi 2, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Kemudian ada saran, yaitu saran yang berguna untuk memperbaiki sistem adalah menambah fitur printout atau cetak sehingga bisa digunakan secara semestinya, membatasi akses aplikasi yang hanya untuk lingkup jemaat GKI Resort Tanah Laut saja untuk mengurangi resiko orang luar memberikan data yang tidak benar. Kemudian selanjutnya yaitu ada jadwal penelitian dan daftar perpustakaan. Di sini saya menggunakan tipe style Harvard. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi pembagian hasil koperasi sumber makmur berbasis web. Jadi latar belakang dari laporan saya itu adalah Koperasi Sumber Makmur sendiri merupakan salah satu organisasi yang menaungi beberapa petani yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan yang dilakukan Koperasi Sumber Makmur adalah salah satunya panen. Setelah panen, pembagian hasil dengan petani kelapa sawit. Proses penginputan hasil panen hingga pembagian hasil masih manual menggunakan Microsoft Excel. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian tentang sistem informasi pembagian hasil koperasi sumber makmur berbasis web. Diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat memudahkan dalam proses pembagian hasil kepada petani dan pelaporan data yang dilakukan oleh staf administrasi. Rumusan masalah dan batasan masalah pada laporan saya adalah perumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagian bagaimana membuat sistem informasi pembagian hasil koperasi sumber makmur berbasis web. Batasan masalahnya, 1. Sistem yang dibuat digunakan untuk proses pembagian hasil beserta pelaporannya. Yang kedua, sistem hanya memiliki 2 akses pengguna, yaitu staf administrasi, plasma, dan petani. Sistem ketiga, yaitu batasan masalah yang ketiga, sistem ini
akan menghasilkan output berupa laporan dan slip pendapatan. Batasan masalah yang keempat, sistem yang digunakan berbasis web. Yang kelima, sistem ini hanya sampai pelaporan akhir setelah pembagian hasil selesai. Tujuan dan manfaat dari laporan penelitian saya adalah tujuannya untuk membuat sistem informasi pembagian hasil koperasi sumber makmur berbasis web. Manfaat dari penelitian ini memberikan kemudahan bagi staf administrasi koperasi sumber makmur dalam menjalankan transaksi pembagian hasil dengan petani kelapa sawit. Yang kedua, sistem informasi pembagian hasil ini dapat menjadi salah satu model sistem informasi pembagian hasil baru dan bisa dikembangkan lagi oleh koperasi yang menerapkan sistem yang sama dengan koperasi sumber makmur. Studi literatur. Studi literatur yang pertama penelitian dari Umi Nurul Azizah dan Suzy Octavian Kunang pada Bina Dharma Conference of Computer Science yang berjudul Sistem Informasi Plasma Sawit Hasil Produksi Koperasi Unit Desa di Kabupaten Oki. Saya akan menampilkan contoh laporannya. Ini saya mengambil studi literatur dari penelitian yang berjudul Sistem Informasi Plasma Sawit Hasil Produksi Koperasi Unit Desa di Kabupaten Oki dengan pengarang atau penulis Umi Nurul Azizah dan Suzy Octavian Kunang. Ya, Kunang. Yang kedua, penelitian dari Arif Sanjaya Bakti pada Jurnal Perencanaan Sains Teknologi dan Komputer, volume 3, nomor 2, yang berjudul Rancangan Aplikasi Sistem Informasi Produksi Buah Kelapa Sawit Plasma pada PT Wanasari Nusantara Singingi Hilir. Ini dari contoh jurnal perencanaan sainsnya dengan judul yang saya sebutkan tadi di PowerPoint dengan pengarang yang saya sebutkan tadi di PowerPoint juga. Yang ketiga, studi literatur yang ketiga yaitu penelitian dari Esrifal Sani, STMkom, dan Ahmad Yani pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIMIK Nurdin Hamzah yang berjudul Sistem Informasi Data Produksi Kelapa Sawit pada KUD Dwi Jaya Sungai Bahar Muoro Jambi. Saya akan menampilkannya. Ini adalah jurnal yang saya ambil untuk menjadi studi literatur pada laporan saya dengan judul yang sama seperti yang ada di PowerPoint tadi, dengan peneliti atau orang yang menulis jurnal ini yang sama juga. Selanjutnya landasan teori. Landasan teori dari laporan saya itu pertama pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi menurut Elizabeth Unity dengan bukunya yang berjudul Sistem Informasi adalah gabungan yang tersusun dari orang, perangkat keras, jaringan, dan sumber daya data yang dapat mengumpulkan dan mengubah dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Selanjutnya, HTML atau Hypertext Markup Language menurut Jubil Enterprise 2006 pada bukunya. Pada hakikatnya, sebuah website merupakan dokumen yang mengandung banyak link di dalamnya yang bertujuan untuk menghubungkan beberapa dokumen, dan oleh karena itu, teks yang mengandung link di dalamnya disebut hypertext. Yang ketiga, JavaScript. Menurut Wahana Komputer dengan bukunya, JavaScript merupakan bahasa pemrograman HTML yang memperbolehkan tindakan untuk memproses
perintah dari sisi klien, JavaScript sendiri memiliki arti kumpulan script yang berfungsi untuk mempercantik tampilan pada dokumen web. Yang ketiga, ERD atau Entity Relationship Diagram. Menurut Salahuddin dan Rosa, ERD memiliki dua komponen, yaitu entitas atau entity dan relasi atau relation. Masing-masing komponen ini dilengkapi dengan beberapa atribut yang menguraikan fakta-fakta di dunia nyata. Ada laporannya. Di sini laporan saya mengenai tadi sistem informasi yang saya sebutkan tadi. Di sini ERD menurut Rosa itu memiliki dua komponen, entitas dan relasi, yang memiliki simbol yaitu entitas. Deskripsinya merupakan inti yang akan disimpan. Yang kedua adalah atribut, file atau kolom data yang butuh disimpan dalam satu entitas. Atribut kunci primer adalah file atau kolom data yang butuh disimpan dalam satu entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan. Atribut multinilai adalah file atau kolom data yang butuh disimpan dalam satu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari satu. Relasi adalah relasi yang menghubungkan antara entitas. Asosiasi adalah penghubung antara relasi dan entitas di mana di kedua ujungnya memiliki multiplicity kemungkinan jumlah pemakaian. Yang selanjutnya adalah UML atau Unpaid Modeling Language, merupakan sebuah bahasa yang menggunakan diagram dan teks-teks pendukung menurut Rosa dan Salahuddin. Kelas diagram berfungsi untuk melakukan penggambaran struktur sistem yang akan menjelaskan setiap kelas yang digunakan dalam pembangunan sebuah sistem menurut Rosa dan Salahuddin. Jenis-jenis dari diagram kelas susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis sebagai berikut. 1. Kelas main. Kelas main memiliki fungsi awal dari eksekusi ketika sistem dijalankan. Yang kedua, kelas yang menangani tampilan sistem atau view. Kelas ini mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Yang ketiga adalah use case atau controller. Kelas ini menangani fungsi-fungsi yang harus ada diambil dari pendefinisian use case. Yang keempat, kelas yang diambil dari pendefinisian data atau model. Kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Selanjutnya, use case diagram. Use case merupakan sebuah fungsi unit yang dapat bertukar pesan antara unit dan aktor menurut Rosa dan Salahuddin tahun 2016. Activity diagram. Aktivitas yang harus diperhatikan. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis yang ada pada perangkat lunak. Yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas diagram yang dapat dilakukan oleh sistem, menurut Rosa dan Salahuddin. Diagram juga digunakan untuk mendefinisikan hal-hal sebagai berikut. Rencana proses bisnis di mana setiap urutan aktivitas yang dapat digambarkan merupakan proses bisnis. Yang kedua, pengelompokan tampilan user interface yang setiap aktivitas memiliki sebuah rancangan tampilan antarmuka. Yang ketiga, setiap aktivitas memerlukan sebuah pengujian yang perlu didefinisikan. Yang keempat,
perancangan menu yang akan ditampilkan pada perangkat lunak. Yang selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram menurut Rosa dan Salahuddin merupakan sebuah penggambaran kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirim dan diterima antara objek. Untuk penggambaran diagram sequence harus mengetahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas objek tersebut. PHP menurut Anhar adalah bahasa pemrograman berupa skrip yang dapat diintegrasikan dengan HTML. Selanjutnya MySQL. Menurut Anhar, MySQL adalah suatu database management system atau DBMS dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL dan PostgreSQL dan lainnya. Selanjutnya yang terakhir, kode igniter merupakan menurut Nisa Hanum Harani dan Andri Fajar Sunandar tahun 2020 pada bukunya, kode igniter merupakan sebuah toolkit yang ditunjukkan orang untuk ingin membangun aplikasi web dalam bahasa pemrograman PHP. Yang selanjutnya dari PowerPoint saya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama, kerangka penelitian. Pada kerangka penelitian terdapat alur penelitian, dapat dilihat pada gambar ini. Alur penelitiannya dari mulai identifikasi masalah, pengumpulan data, pengembangan sistem hingga selesai. Yang pertama, identifikasi masalah. Kita lihat yang pertama, identifikasi masalah. Tahapan identifikasi masalah yang saya lakukan adalah pengolahan data pembagian hasil pada koperasi sumber makmur ini masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel, sehingga kinerja belum efektif karena membutuhkan waktu yang lama untuk memproses data dan kurang cepat penyediaan informasi. Pengumpulan datanya ada dua. Yang pertama adalah metode wawancara. Metode wawancara yang dilakukan saya untuk melakukan proses memperoleh informasi dengan cara tanya jawab kepada salah satu karyawan atau staf administrasi plasma pada Koperasi Sumber Makmur yang bernama Bapak Iwan Dwi Margono. Saya akan tampilkan bukti wawancaranya. Nih, lampiran bukti wawancara. Daftar pertanyaan wawancara. Nama Muhammad Rifai. Tanggal wawancara itu 2 Agustus 2021. Waktu wawancara 9 pagi sampai 11 siang waktu Indonesia Tengah. Lokasinya kantor Koperasi Sumber Makmur. Nama narasumber adalah Iwan Dwi Margono, jabatan Kepala Administrasi dan Umum. Pertanyaan pertama yang saya lontarkan ke beliau adalah kegiatan apa saja yang dilakukan Koperasi Sumber Makmur setelah masa panen. Beliau menjawab, kegiatan yang dilakukan Koperasi Sumber Makmur setelah masa panen adalah pembagian hasil dengan petani kelapa sawit. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kira-kira berapa total petani yang berada di bawah naungan Koperasi Sumber Makmur? Beliau menjawab, petani yang berada di naungan Koperasi Sumber Makmur yaitu sekitar 538 petani. Dan pertanyaan yang ketiga, sistem yang dipakai ketika proses pembagian hasil menggunakan sistem apa? Beliau menjawab adalah proses dalam pembagian hasil masih menggunakan Microsoft Excel dalam penghandalan kegiatan pembagian hasil itu. Yang keempat, kendala apa saja yang sering dihadapi saat melakukan proses pembagian hasil? Beliau menjawab, yang pertama, proses input datanya terbilang cukup lama. Yang kedua, proses pelaporan harus secara manual. Yang ketiga, pencarian data sedikit memakan waktu. Pertanyaan kelima, bagaimana alur pembagian hasil di Koperasi Sumber Makmur? Alurnya beliau jawab adalah
petani akan dikasih tahu jika ada pembagian hasil, biasanya melalui grup WhatsApp. Lalu petani akan datang ke kantor koperasi untuk mengambil uang bagi hasilnya. Saya lupa menambahkan di situ. Yang keenam, apakah saya boleh meminta data untuk tujuan pembangunan sistem yang baru? Kata beliau, tentu boleh. Datanya akan saya kirimkan melalui email nanti malam. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang pertama adalah analisis kebutuhan. Metode pengembangan sistem yang saya menggunakan metode waterfall, bisa dilihat gambarnya di sini. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua desain sistem, yang ketiga penulisan kode program, yang keempat pengujian program, dan yang kelima yang terakhir adalah penerapan program dan pemeliharaan. Analisis program, pada tahapan ini saya melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk wawancara terkait masalah yang dihadapi dalam pembagian, pendataan, dan pelaporan hasil produksi pada petani di Koperasi Sumber Makmur. Yang kedua adalah desain sistem. Tahapan ini adalah mendesain rancangan tampilan yang diinginkan pengguna, terutama admin dari administrasi plasma pada Koperasi Sumber Makmur, yang kemudian akan diimplementasikan. Yang ketiga adalah penulisan kode program. Pada tahapan ini, implementasi dari desain yang dirancangkan oleh saya, yang kemudian akan dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Desain yang diterjemahkan dengan menggunakan kode program PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Yang keempat adalah pengujian program. Pada tahapan ini adalah sistem akan diuji kemampuan dan keefektifannya dari segi internal maupun eksternal. Pada tahapan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan sistem yang telah saya buat. Jika terdapat kelemahan, maka akan dilakukan perangkaian dan perbaikan ulang secara ulang agar sistem menjadi lebih baik. Yang kelima adalah penerapan program dan pemeliharaan. Sistem yang telah diuji, jika ada terjadi update atau perbaikan, maka sistem yang telah dibangun akan dilakukan tindakan pemeliharaan. Dan pada tahapan ini juga dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis kebutuhan, namun tidak membuat perangkat lunak yang baru. Yang selanjutnya adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan bahasa pemrograman yang saya pakai saat mendesain dan membuat sistem informasi ini. Operasi sistem yang saya pakai di laptop saya adalah Windows 10 Home Single Language. Sistem manufaktur yang laptop saya pakai itu adalah Asus TEC Computer Inc. Yang ketiga adalah sistem model, itu adalah Asus TUF. Yang keempat adalah prosesor. Saya menggunakan AMD Ryzen 5 4600H dengan AMD Graphic. Memorinya 8GB, storage-nya SSD 500GB, network-nya Wi-Fi. Selanjutnya perangkat lunaknya, saya menggunakan Visual Studio Code, web browser atau Google Chrome, SAMPP, MySQL, dan Visio 2016. Bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah PHP, CI, HTML, dan JavaScript. Yang selanjutnya adalah ini bukti dari bahwa laporan saya unik, bahwa kesamaan keseluruhan dari laporan saya cuma 8%. Dan selanjutnya bukti lampiran dari bukti wawancara tadi. Selanjutnya terima kasih. Terima kasih.